Guys, nggak elek karo Melayu. Guys, HP ini akan aku kasihkan ke orang yang akan membahas tentang jenis-jenis tabungan dan simpan pinjam. HP ini akan aku kasihkan ke orang yang akan membahas tentang uang digital. Dan HP ini akan aku kasih ke orang yang membahas tentang langkah-langkah dan tips perbankan. Hai guys. Tonton videonya sampai akhir ya. Iya tahu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, sini kami bertiga akan membahas mengenai uang dan bank. Apa saja sih uang dan bank itu? Saya di Farmana yang akan membahas tentang jenis tabungan dan juga simpan pinjam. Saya Salsabila Ananda Prasetyaning akan membahas mengenai keuangan digital. Saya Mimi Fadila di sini akan membahas tentang tips dan langkah dari perbankan. Tonton videonya sampai akhir ya guys. Nice. Jenis-jenis tabungan dan pinjaman yang ada di bank dan apa yang membedakan satu sama lain. Jenis-jenis tabungan dan pinjaman di bank terletak pada tujuan dan syarat-syarat yang diterapkan. Jenis tabungan yang pertama, tabungan konvensional. Jenis tabungan yang paling banyak digunakan oleh nasabah dengan fungsi sebagai sarana menabung uang. Yang kedua, tabungan pegawai. Jenis tabungan yang ditujukan untuk karyawan dari suatu perusahaan yang bekerja sama dengan bank tertentu. Yang ketiga, tabungan mahasiswa. Tabungan mahasiswa ini hanya diperuntukkan bagi mahasiswa yang ingin menabung. Biasanya, bank menawarkan berbagai kemudahan untuk tabungan mahasiswa seperti bebas administrasi dan jumlah setoran awal yang minim. Keempat, tabungan giro. Jenis tabungan yang memungkinkan nasabah untuk memiliki rekening bisnis dan melakukan transaksi keuangan secara fleksibel. Pinjaman. Yang pertama, pinjaman konsumer. Jenis pinjaman yang digunakan untuk keperluan konsumen seperti pembelian properti, kendaraan, atau bahkan peralatan rumah tangga. Yang kedua, pinjaman bisnis. Jenis pinjaman yang digunakan untuk keperluan bisnis seperti pendanaan proyek atau pengembangan usaha. Tiga, pinjaman kredit. Jenis pinjaman yang digunakan untuk keperluan kredit seperti kredit mobil atau bahkan kredit rumah. Alur dan persyaratan dari simpan pinjam di bank. Alur simpan pinjam di bank meliputi pendaftaran, verifikasi identitas, penyetoran simpanan, pengajuan pinjaman, evaluasi, pencairan pinjaman, dan pembayaran cicilan. Persyaratan umumnya termasuk identitas diri, bukti alamat, pendapatan, dan kadang-kadang jaminan. Alokasi dana deposito di bank. Dana yang didepositokan di bank dialokasikan untuk memberikan pinjaman kepada nasabah, investasi dalam instrumen keuangan, pemenuhan kebutuhan operasional bank, pembayaran bunga deposito, dan cadangan darurat. Selanjutnya tentang keuangan digital, yaitu pengelolaan keuangan melalui platform digital seperti pembayaran online, transfer uang elektronik, investasi online, dan layanan keuangan lainnya yang menggunakan teknologi digital sebagai sarana utamanya. Pada saat ini, penggunaan keuangan digital banyak digunakan oleh masyarakat. Tentunya, banyak respon yang diberikan, seperti halnya bank merespon tren uang digital dengan berbagai cara, seperti mengembangkan platform pembayaran digital sendiri, bermitra dengan penyedia vintage, dan meningkatkan keamanan transaksi digital. Pihak bank juga fokus pada layanan pelanggan yang lebih baik dan membuat inovasi produk untuk memenuhi kebutuhan digital konsumen. Dalam penggunaan keuangan digital tentunya memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya seperti kemudahan akses, efisiensi waktu, dan transaksi yang lebih cepat. Namun, terdapat juga dampak negatif yaitu seperti resiko keamanan data, ketergantungan pada teknologi, dan eksklusi finansial bagi mereka yang tidak memiliki akses teknologi. Di
Dengan adanya dampak positif dan negatif tersebut, di masa depan terdapat strategi yang digunakan untuk mengatur penggunaan keuangan digital, yaitu adanya edukasi dengan cara memberikan pemahaman yang baik kepada pengguna tentang keamanan, manfaat, dan resiko penggunaan keuangan digital. Yang kedua, melakukan perlindungan data dengan cara memastikan keamanan dan privasi data pengguna dengan mempelajari teknologi keamanan yang kuat. Yang ketiga, membuat inovasi produk dengan cara mengembangkan produk keuangan digital yang intuitif, mudah digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, yang keempat, melakukan pengawasan regulasi dengan cara menerapkan regulasi yang ketat untuk melindungi konsumen dan mendorong inovasi yang bertanggung jawab dalam industri keuangan digital. Selanjutnya, yang kelima, kolaborasi industri dengan cara bekerja sama dengan perusahaan teknologi, lembaga keuangan, dan pemerintah untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang sehat dan berkelanjutan. Yang keenam, menerapkan literasi keuangan dengan cara melakukan literasi keuangan yang lebih baik di kalangan masyarakat untuk membantu pengguna memahami dan mengelola risiko serta manfaat dari keuangan digital tersebut. Perputaran uang dalam ekosistem perbankan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang kompleks. Salah satunya adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral yang mempengaruhi biaya pinjaman dan menentukan insentif bagi konsumen dan perusahaan untuk meminjam atau menabung. Kebijakan moneter dari bank sentral juga memainkan peran penting dalam mengatur pasokan uang dan kredit di pasar. Selain itu, permintaan kredit dari konsumen dan bisnis turut berperan dalam menggerakkan perputaran uang, karena ini mencerminkan aktivitas ekonomi dan investasi. Faktor-faktor ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi dan juga stabilitas keuangan juga memiliki dampak yang signifikan terhadap perputaran uang dalam ekosistem perbankan. Bank menggunakan berbagai alat dan strategi untuk melacak dan mengelola risiko yang terkait dengan perputaran uang besar dalam operasional mereka. Ini termasuk penggunaan model analitis untuk memprediksi risiko kredit, likuiditas, dan pasar. Mereka juga melakukan pemantauan yang ketat terhadap portofolio pinjaman mereka, menetapkan batasan-batasan risiko untuk jenis pinjaman tertentu, dan mengevaluasi kelayakan kredit secara berkala. Selain itu, bank memiliki kebijakan yang ketat untuk mengelola risiko operasional dan kepatuhan, serta memperbarui prosedur pengelolaan risiko secara berkala sesuai dengan perubahan kondisi pasar dan regulasi. Salah satu strategi utama perbankan dalam meningkatkan efisiensi perputaran uang di dalam sistem perbankan adalah dengan meningkatkan teknologi dan otomatisasi proses. Ini termasuk penggunaan sistem pembayaran elektronik, layanan perbankan digital, dan otomatisasi dalam proses seperti manajemen risiko, pemrosesan transaksi, dan layanan pelanggan. Selain itu, diversifikasi produk dan layanan juga menjadi strategi yang penting karena dapat menjangkau lebih banyak segmen di pasar dan meningkatkan sumber pendapatan. Mengembangkan kemitraan strategis dengan institusi keuangan lainnya juga dapat membantu dalam meningkatkan akses ke pasar dan mengoptimalkan penggunaan modal. Yang terakhir ada fokus pada efisiensi operasional secara keseluruhan. Biaya dan peningkatan produktivitas merupakan strategi lain yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi perputaran uang dalam sistem perbankan. Ada beberapa langkah konkret yang diambil perbankan untuk meningkatkan efisiensi perputaran uang bagi pelaku usaha dan masyarakat secara keseluruhan, meliputi yang pertama, digitalisasi layanan perbankan.
bank mengembangkan platform digital untuk memudahkan transaksi seperti internet banking, mobile banking, dan aplikasi pembayaran online. Yang kedua, ada pengembangan infrastruktur pembayaran elektronik. Bank mendukung penggunaan kartu debit, kartu kredit, dan dompet digital untuk mempercepat transaksi pembayaran. Yang ketiga, yaitu penyediaan layanan vintage. Bank bekerja sama dengan perusahaan teknologi keuangan atau vintage untuk menyediakan layanan seperti P2P lending, crowdfunding, dan payment gateway yang mempercepat perputaran uang. Yang keempat, ada peningkatan jaringan ATM dan mesin edisi. Bank memperluas jaringan mesin ATM dan electronic data capture untuk mempermudah akses ke layanan perbankan. Yang kelima yaitu peningkatan keamanan transaksi. Bank mengadopsi teknologi keamanan canggih untuk melindungi transaksi dan data pelanggan dari keancaman keamanan cyber. Yang keenam, pemberian kredit dan proses cepat. Bank mempercepat proses pengajuan kredit untuk pelaku usaha agar dapat memperoleh dana secara cepat dan meningkatkan perputaran uang. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mempercepat perputaran uang, meningkatkan efisiensi, dan mempermudah akses ke layanan keuangan bagi pelaku usaha dan masyarakat secara keseluruhan. Bank mengadopsi berbagai strategi untuk menghadapi perubahan ekonomi dan pasar keuangan. Yang pertama ada diversifikasi layanan. Bank memperluas portofolio layanan keuangan mereka seperti wealth management, asuransi dan investasi untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan bunga dan biaya transaksi. Yang kedua ada adaptasi teknologi. Bank terus mengembangkan dan mengadopsi teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan, analisa data, dan blockchain untuk meningkatkan efisiensi operasional, memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik, dan mengantisipasi tren pasar. Lalu, yang ketiga ada fokus pada pengalaman pelanggan. Bank menempatkan fokus pada pengalaman pelanggan yang unggul dengan meningkatkan layanan digital, mempercepat proses, dan memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan individu dan bisnis. Yang keempat yaitu kemitraan strategis. Bank menjalin kemitraan dengan perusahaan vintage dan teknologi lainnya untuk meningkatkan inovasi, mengakses basis pelanggan yang lebih luas, dan menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Strategi ini membantu bank untuk tetap relevan dan kompetitif di tengah perubahan ekonomi yang pasar keuangan yang dinamis. Ada pula beberapa tips atau saran yang sering kali diberikan oleh bank kepada nasabah untuk mengelola uang mereka dengan lebih efektif. Yang pertama, yaitu membuat anggaran. Nasabah disarankan untuk membuat anggaran bulanan yang mencakup pengeluaran rutin, tabungan, dan rencana keuangan jangka panjang untuk membantu mereka mengelola uang dengan lebih baik. Yang kedua, menabung secara teratur. Bank mendorong nasabah untuk menabung secara teratur baik untuk tujuan jangka pendek maupun jangka panjang, seperti dana darurat, pendidikan, atau pensiun. Ada pula yang ketiga, yaitu mengelola utang dengan bijak. Nasabah perlu memahami dan mengelola utang mereka dengan bijak, termasuk membayar tagihan tepat waktu, menghindari utang yang tidak perlu, dan membayar utang dengan bunga tinggi lebih awal. Yang keempat, ada menggunakan layanan perbankan digital. Bank mendorong nasabah untuk memanfaatkan layanan perbankan digital untuk memantau transaksi, melakukan pembayaran tagihan, dan mentransfer uang dengan lebih mudah dan efisien. Yang kelima, ada berinvestasi untuk masa depan. Bank seringkali menyarankan nasabah untuk mempertimbangkan berbagai pilihan investasi seperti deposito, reksadana, atau investasi properti untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Dengan mengikuti tips dan saran dari perbankan, nasabah dapat mengelola uang mereka dengan lebih efektif dan mencapai keberhasilan keuangan jangka panjang.